Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 12. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat untuk terus belajar walaupun belajar melalui daring atau online. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Rohma Junita, namun di mapel yang berbeda. Kali ini kita akan belajar mapel prakarya dan kewirausahaan atau yang dikenal dengan PKWU di semester ganjil. Adapun materi yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai perencanaan kerajinan untuk pasar lokal. Oke. Melalui pembelajaran ini diharapkan kalian yang pertama memahami ide dan peluang usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Kedua, memahami analisa peluang usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Dan yang terakhir, memahami sumber daya yang dibutuhkan untuk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, bagi yang belum mengisi presensi atau daftar hadir, silakan mengisi terlebih dahulu melalui Classroom. Baik, anak sekalian, sebelum kita lanjut, kita saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Tak pernah terlintas sebelumnya jika limbah bonggol jagung bisa menghasilkan industri kreatif yang menjadi sumber penghasilan. Adalah Aziz, warga Margorejo, Kabupaten Pati, yang memanfaatkan limbah bonggol jagung menjadi aneka macam kerajinan cantik, seperti kat lampu, tempat tisu, dan aneka macam kerajinan cantik lainnya. Selain memanfaatkan limbah bonggol jagung menjadi aneka macam kerajinan cantik tersebut, Aziz juga memanfaatkan momen yang lagi ramai mengenai batu akik dengan membuat emban batu akik dari bahan bonggol jagung. Tidak butuh waktu lama untuk membuat emban batu akik dari bonggol jagung tersebut. Asal bonggol jagung sudah kering, untuk memprosesnya cuma membutuhkan waktu 2 jam saja. Emban akik sudah bisa dicoba. Menurut Aziz, hingga saat ini dirinya hanya menerima pesanan dari orang terdekat saja, yang kebetulan berminat dengan hasil kreasinya dengan harga mulai Rp20.000 sampai Rp30.000. Untuk emban akiknya tergantung dari tingkat kesulitannya. Ya harus batunya di bawah, soalnya ini kan paten, nggak seperti besi yang bisa dilepas. Kalau ini paten lah, jadi kalau sudah jadi ya sudah bisa dilepas. Kalau dilepas pasti rusak. Kuantannya udah dicoba, udah diuji, setiap kali jatuh pasti batunya yang di bawah, jadi yang patah. Soalnya berat, masa batunya lebih besar. Aziz menambahkan dengan usahanya mendaur ulang sampah bonggol jagung dapat mengurangi sampah di Kota Pati, sehingga harapannya Kota Pati dapat mempertahankan adipura kencana yang telah diraih pada tahun kemarin. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Setelah kalian melihat video tadi, Ibu yakin kalian mendapat gambaran apa sih sebenarnya produk kerajinan itu dan apa bedanya produk kerajinan itu terhadap kebutuhan di pasar lokal. Lanjut, kita membahas mengenai perencanaan kerajinan untuk pasar lokal. Kita tahu bahwa produk kerajinan ini seringkali menggunakan keterampilan manusia. Keterampilan manusia ini sangat dibutuhkan, sehingga sifatnya pun bersifat unik, hingga ada istilah yang namanya limited edition. Nah, dari keunikan itu biasanya produk kerajinan mempunyai nilai yang tinggi, sehingga tidak jarang kita kenal dengan istilah kolektor kerajinan. Berapapun harganya pasti dibeli.
Itulah keunikan kerajinan lokal yang dapat kita kembangkan, terutama kaitannya di sini untuk pasar lokal. Lanjut. Nah, ini kemarin yang sudah kalian kerjakan latihannya. Sumber daya yang harus kita lakukan atau kita perhatikan untuk membuat suatu rancangan produk kerajinan itu dikenal dengan 6M, method, money, machines, material, man, and market. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu man. Man itu artinya manusia. Dalam pembuatan suatu produk kerajinan, kita tidak lepas dari faktor manusia. Skill atau kemampuan manusia itulah yang dibutuhkan. Jadi sumber daya manusia di sini memiliki peranan penting karena di awal tadi sudah kita bahas produk kerajinan seringkali memanfaatkan keterampilan. Kemudian berikutnya material atau bahan. Di produk kerajinan bahan termasuk faktor yang dapat mempengaruhi produk hasil kerajinan sehingga bahan pun patut kita perhatikan. Semakin bagus jenis bahan yang kita pakai, kemungkinan juga produk yang kita jual akan lebih banyak yang membeli. Kemudian selanjutnya machines ini atau disebut dengan mesin, itu berarti peralatan. Ibu yakin dengan perkembangan teknologi ini peralatan pun dibutuhkan dalam suatu proses produksi, terutama produk kerajinan. Selanjutnya adalah money. Money adalah uang. Semua hasil kerajinan atau usaha kerajinan pasti membutuhkan yang namanya uang. Untuk apa uang? Ya, otomatis untuk modal. Entah itu banyak, entah itu tidak, pasti tidak akan lepas dari yang namanya uang. Sehingga faktor permodalan di sini patut kita rencanakan dalam usaha produk kerajinan. Selanjutnya market. Nah, market itu artinya apa? Pasar. Nah, bagian pasarnya inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Pasar menurut Kotler dan Armstrong adalah suatu perangkat yang terdiri dari pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk dan jasa. Kalau kita mendengar pasar, mungkin bayangan kalian itu kalau di sekitar kita ini ada pasar Kalangan Epil yang hampir setiap Selasa, Kalangan Lais atau pasar Pagi Betung dan lain sebagainya. Oke, itu bentuk pasar. Namun dalam perkembangannya pasar itu tidak hanya bentuk seperti itu. Bahkan sekarang orang yang tanpa tatap muka pun dapat terjadi yang namanya transaksi. Misalnya pasar modal atau sekarang ini yang lagi hitsnya, apalagi ini zaman corona, banyak sekali orang-orang yang berjualan melalui namanya online. Nah, jadi tidak ada satu pertemuan antara penjual dan pembeli. Sekarang pertanyaannya, apakah pasar itu? Market atau pasar adalah suatu sistem di mana di dalamnya terdapat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Siapa yang melakukan permintaan? Ya, pembeli. Di mana pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang sehingga mereka meminta. Sementara pedagang atau penjual adalah pihak yang memiliki barang sehingga mereka menawarkan. Ini loh barang saya. Nah, di situ terjadinya pertemuan dalam satu sistem. Kalau kita bicara sistem itu berarti saling terkait antara penjual dan pembeli. Kalau penjual dan pembeli sudah bertemu, maka biasanya yang akan terjadi adalah yang namanya negosiasi untuk mencapai yang namanya kesepakatan bersama. Kita lanjutkan. Sedangkan pasar itu jenisnya berdasarkan luasnya. Yang pertama ada pasar lokal, yang kedua pasar nasional, yang ketiga pasar global atau pasar internasional. Di sini kita fokuskan di pasar lokal.
yaitu pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Ini juga sudah kalian cari kemarin itu apa yang dimaksud dengan pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau internasional. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah mengenai pasar lokal. Sumber daya material, teknik, dan ide produksi kerajinan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Jadi, ide untuk membuat suatu kerajinan itu tidak harus yang muluk-muluk, yang susah-susah. Berdasarkan potensi daerah pun bisa kita manfaatkan. Misalnya di daerah kita ini potensinya apa yang paling mudah supaya bisa kita buat kerajinan. Ini masyarakat kita ini, bapak ibu kita atau nenek kita seringkali membuat kerajinan itu berupa anyaman. Nah, anyaman itu biasanya terbuat dari botol bekas atau gelas-gelas plastik itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan. Tidak perlu ide bahan bakunya yang muluk-muluk, yang terlalu susah. Kita cari apa saja yang mudah kita gunakan di daerah sekitar kita. Oke, nah, perancangan kerajinan untuk pasar lokal itu apa saja perancangannya? Yang pertama, kita mencari ide produk dengan curah pendapat. Nah, jadi di sini kalau kita merancang sebuah kerajinan, kita butuh ide dulu. Kalau kita membuat kerajinan dengan beberapa teman, nah itu kita bisa saling curah pendapat atau saling bertukar ide. Apa sih kira-kira yang pas untuk produk kita? Mencari ide ini adalah hal yang paling sulit dan juga merupakan hal yang paling mudah susah. Nah, asalkan kita mampu menganalisa kelemahan dan kekuatan yang kita miliki. Kemudian rasionalisasi. Setelah ide terbentuk, tahap selanjutnya adalah rasionalisasi. Apa rasionalisasi? Rasionalisasi merupakan suatu langkah di mana apakah ide itu bisa terlaksana atau tidak. Misalnya nih, kita memilih produk kerajinan rotan. Secara rasional, produk itu mudah atau tidak kita dapat. Kalau mudah dak mengelolanya. Kalau kita bisa melaksanakan, oke, kita jalan. Namun, jika tidak, maka perlu kita pertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan produk ini tidak jadi. Maka itulah yang dibutuhkan yang namanya rasionalisasi. Selanjutnya, membuat desain awal. Nah, desain awal pasti ada banyak kekurangannya. Maka di tahap desain awal ini atau prototip ini atau studi model ini pengembangan harus dilakukan sehingga hasilnya akan jauh lebih baik. Oke, jadi desain awal ini kita hasil dari rasionalisasi, kita desain bentuknya bagaimana, apakah seperti ini, kita dari beberapa teman tadi kita sama-sama berdiskusi. Nah, kalau sudah dapat desain awal atau studi modelnya bagaimana karya yang akan kita buat, kita pada penentuan desain akhir. Nah, itu merupakan produk yang benar-benar siap untuk kita produksi, baik itu untuk uji coba maupun produksi secara massal. Selanjutnya, kalau sudah desain akhir, otomatis ini akan kita produksi. Nah, tahapan produksi itu sendiri secara umum yang pertama itu bahan baku dulu, pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing, dan terakhir itu adalah produk. Produk ini akan didistribusikan sehingga sampai kepada konsumen. Oke, yang pertama itu bahan baku. Di video tadi sudah kalian amati di sana bagaimana produsen memperoleh bahan baku. Bagaimana bahan baku itu diolah. Selanjutnya ada pada tahap pembahanan. Selanjutnya tahap pembentukan.
tentu apa yang ingin kita jual tadi, misalnya bonggol jagung tadi di video tadi bisa dibuat menjadi kap lampu, tempat tisu, dan emban batu akik. Setelah kita tahu bagaimana bentuknya, yang selanjutnya itu perakitan. Setelah dirakit, pada tahap akhir itu ada yang namanya finishing. Ini merupakan produk itu sudah benar siap untuk dipasarkan atau dijual. Jadi di finishing ini mulai dari bagaimana kita mengemas, pewarnaan, dan memberikan aksesoris sehingga menambah kesan manis pada produk tersebut. Dan pada akhirnya jadilah produk yang akan kita pasarkan. Nah, itulah anak-anak yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui Classroom ataupun WA group. Oke. Untuk tugas selanjutnya itu silakan kalian buat ringkasan dari materi hari ini. Seperti biasa dikumpulkan melalui Classroom. Oke. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.